beranggotakan saya sendiri Gilang Sabta Ramadan. Saya Juliarita. Saya Imelda Agustina. Saya Salsabila Wijaya. Saya Felisa Juliana. Akan membuat video sejarah lanjut tentang Perang Dunia Pertama. Saksikan videonya teman-teman. Latar belakang Perang Dunia I. Latar belakang Perang Dunia I dimulai dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongria oleh anggota kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip, di Sarajevo dan Bosnia. Austria-Hongria kemudian menyerang Serbia pada 28 Juli 1914, didukung oleh Jerman. Hal ini memicu konflik besar di mana Rusia membantu Serbia, sehingga Jerman menyerang Rusia dan Prancis. Untuk mempercepat kemenangan, Jerman menyerang Belgia dan membuat Inggris ikut berperang. Perang ini melibatkan dua blok besar. 1. Blok sentral, Austria-Hongria, Jerman dan sekutunya. 2. Blok sekutu, Rusia, Prancis, Inggris dan negara lainnya. Perang Dunia Pertama adalah perang antara dua kekuatan besar Eropa. Perang dunia ini dimulai pada tahun 1914, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang Dunia Pertama melibatkan dua kekuatan besar pada saat itu, yaitu blok sekutu dan blok sentral. Dengan kemenangan pada blok sekutu pada akhir Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah salah satu perang yang membawa pengaruh global di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Lantas, apa sih latar belakang Perang Dunia Pertama itu? Yang pertama adalah tumbuhnya jiwa atau sikap nasionalisme di kalangan warga negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, Italia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah industrialisasi di negara-negara Eropa. Pada saat itu, perkembangan industrialisasi terutama di negara Inggris dan Jerman mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentunya hal ini akan menjadikan negara itu saling berebut daerah, penanaman modal, penghasil bahan baku, dan pemasaran. Tak jarang juga, negara-negara ini melakukan penjajahan di negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan besar, demi mendukung industrialisasinya. Yang ketiga adalah pembentukan aliansi antar negara demi memperkuat pengaruh politik dan militer. Pada saat itu, pembentukan aliansi antar negara terciptanya dua kekuatan besar, yaitu blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan yang kedua adalah blok sentral yang terdiri dari Jerman dan Italia serta Austria-Hungaria. Yang keempat adalah situasi politik di kawasan Eropa. Situasi politik di kawasan Eropa pada saat itu sangatlah labil dan tidak tentu. Hal ini karena setiap negara melakukan perlombaan persenjataan yang akan dibahas selanjutnya, serta pembentukan aliansi demi pengaruh politik dan militer yang semakin kuat untuk menjaga dirinya apabila diserang oleh negara lain. Nah, yang kelima adalah pembangunan militer di negara Eropa secara besar-besaran. Pada saat itu, yang sangat terkenal dalam perlombaan pembangunan militer ataupun senjatanya adalah Jerman dan Inggris. Dua negara ini saling berlomba dalam kekuatan militer, dalam menciptakan berbagai alat pertempuran dalam perang seperti kapal laut. Salah satu kapal laut yang dimiliki oleh Inggris yang sangat canggih pada masa itu adalah HMS Dreadnought, yaitu kapal tempur laut. Yang terakhir adalah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria oleh seorang pemuda Yugoslavia. Hal ini menjadikan salah satu faktor terkenal latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama di Eropa. Keadaan awal abad ke-20. Awal abad ke-20 merupakan periode penuh perubahan besar di berbagai bidang, terutama politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
Revolusi industri kedua membawa kemajuan pesat dalam transportasi, komunikasi, dan produksi massal yang meningkatkan koneksivitas global. Namun, imperialisme dan kolonialisme masih kuat, dengan negara-negara Eropa berebut wilayah di Afrika dan Asia menyebabkan ketegangan internasional. Di bidang politik, aliansi antara negara-negara besar, nasionalisme yang kuat, serta perlombaan senjata memicu Perang Dunia Pertama pada 1914 hingga 1918 yang mengubah tatanan global. Selain itu, ketimpangan sosial dan ketidakpuasan terhadap sistem kapitalis mendorong lahirnya ideologi baru seperti komunisme dan fasisme. Revolusi Rusia tahun 1917 menjadi titik awal penyebaran komunisme di dunia. Sementara itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dengan kemajuan dalam kedokteran fisika dan psikologi. Namun, meskipun industri berkembang, banyak masyarakat masih mengalami ketimpangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja. Semua faktor ini membentuk dunia modern dan mempengaruhi peristiwa besar selanjutnya, termasuk Perang Dunia Kedua. Perang Dunia I adalah konflik internasional besar pertama di abad ke-20 yang berlangsung dari tahun 1914 hingga tahun 1918 dengan dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh anggota kelompok kemerdekaan Serbia pada 28 Juni tahun 1914. Perang Dunia I melibatkan dua blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Pertempuran utama Perang Dunia I terjadi di Belgia dan Prancis. Lebih dari 16 juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil, selama terjadinya perang, menyebabkan jatuhnya 4 dinasti kekaisaran besar, yaitu Jerman, Rusia, Austria-Hongaria, dan Turki. Perang ini juga menyebabkan revolusi Bolshevik di Rusia, ketidakstabilan masyarakat Eropa, dan cikal bakal menuju Perang Dunia II. Jalannya perang, yang pertama Front Barat. Pada tahun 1914 sampai 1918, Jerman menyerang Belgia dan Perancis, tetapi terhenti dalam Perang Parit yang berlangsung bertahun-tahun. Yang kedua, Front Timur. Pada tahun 1914 sampai 1917, Rusia berperang melawan Jerman dan Austria-Hungaria, tetapi melemah setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917. Yang ketiga, Perang Laut dan Udara. Kapal selam Jerman atau U-boat menenggelamkan kapal-kapal sekutu, termasuk Lusitania, yang mendorong Amerika Serikat masuk perang pada 1917. Di Sarajevo, Bosnia pada tanggal 28 Juni 1914. Di sana, seorang pangeran Austria-Hungaria bernama Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Pembunuhan ini bikin Austria-Hungaria marah besar dan mereka langsung nuduh Serbia terlibat. Sebenarnya ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Austria-Hungaria, jadi kematiannya membawa dampak yang besar banget. Nah, masalahnya Eropa waktu itu penuh dengan aliansi-aliansi yang rumit. Ada dua blok besar, blok sekutu yang terdiri dari Perancis, Rusia, dan Inggris. Blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, walau kemudian Italia beralih sisi. Jadi waktu Austria-Hungaria menyatakan perang ke Serbia, Rusia ikut terlibat karena mereka dukung Serbia. Dan karena Rusia terlibat, Jerman pun masuk perang. Prancis dan Inggris pun ikut-ikutan karena mereka aliansinya Rusia. Dalam sekejap, Eropa terperosok ke dalam perang yang besar-besaran. Perang ini nggak terjadi dalam satu malam. Ada proses diplomasi, ancaman, dan mobilisasi militer yang berlangsung selama beberapa minggu. Negara-negara mulai mempersiapkan pasukan mereka, dan penduduk sipil mulai merasakan ketegangan yang memuncak. Pada akhirnya, lebih dari 30 negara terlibat dalam konflik ini. 4 kekaisaran besar yang punya peran penting dalam perang ini adalah Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Yuk kita bahas sedikit tentang mereka. Kekaisaran Jerman. Mereka adalah salah satu kekuatan militer terkuat di Eropa waktu itu. Dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II, Jerman punya ambisi besar untuk jadi kekuatan dominan di Eropa dan dunia. Kerajaan Austria-Hungaria. Kerajaan ini terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda, yang kadang bikin mereka susah bersatu. Mereka dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I yang udah memerintah selama hampir 70 tahun sebelum perang pecah. Kekaisaran Ottoman, yang sering juga disebut sebagai orang sakit Eropa, karena mereka mengalami banyak masalah internal. Kekaisaran Ottoman bergabung dengan blok sentral, berharap bisa memperbaiki nasib mereka yang makin terpuruk. Perang Dunia I dikenal juga sebagai Perang Parit. Bayangin deh, jutaan tentara dari berbagai negara berhadapan di medan perang yang dipenuhi parit-parit panjang. Mereka tinggal di parit-parit itu, hidup dalam kondisi yang gak manusiawi, kena serangan gas beracun dan harus bertahan dari tembakan musuh. Suasana di parit benar-benar horor.
Parit-parit ini bukan sekedar lubang di tanah, mereka adalah sistem pertahanan yang kompleks dengan lapisan-lapisan perlindungan, barak, dan bahkan rumah sakit lapangan. Hidup di parit-parit ini sangat keras, tentara harus berurusan dengan lumpur, hujan, tikus, dan penyakit seperti trench foot yang disebabkan oleh kondisi basah yang terus-menerus. Salah satu alasan utama perang ini jadi perang parit adalah perkembangan senjata baru yang sangat mematikan. Senapan mesin bisa menembak ratusan peluru per menit, membuat serangan frontal jadi sangat berbahaya. Selain itu, senjata kimia seperti gas beracun pertama kali digunakan dalam perang ini. Gas klorin dan gas mustard menyebabkan luka bakar, kebutaan, dan kematian yang mengerikan. Tentara harus menggunakan masker gas untuk melindungi diri mereka dan menambah kesengsaraan di medan perang. Perang Dunia I juga perang pertama di mana teknologi modern mulai dipakai secara masif. Tank-tank pertama kali muncul, pesawat-pesawat digunakan untuk pengintaian dan serangan, dan kapal selam mulai mengancam kapal-kapal di lautan. Pokoknya, perang ini benar-benar beda dari perang-perang sebelumnya. Misalnya, pertempuran Somme di tahun 1916, di mana lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka hanya dalam waktu beberapa bulan. Gila banget kan? Gak cuma di medan perang, kehidupan di belakang garis depan juga berubah drastis. Di banyak negara, perempuan mulai bekerja di pabrik-pabrik menggantikan laki-laki yang pergi berperang. Ekonomi berubah dan banyak sumber daya dialihkan untuk keperluan perang. Selain itu, propaganda juga digunakan secara luas untuk menjaga semangat rakyat dan menggalang dukungan untuk perang. Perang Dunia I nggak cuma terjadi di Eropa Barat aja, tapi juga di berbagai front lain. Seperti di front timur, Jerman dan Austria-Hungaria bertarung melawan Rusia. Di front Italia, Italia bertarung melawan Austria-Hungaria di sepanjang perbatasan pegunungan. Selain itu, ada juga pertempuran di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Di Timur Tengah ada tokoh terkenal bernama Lawrence of Arabia. Dia adalah perwira Inggris yang memimpin pasukan Arab melawan Kekaisaran Ottoman. Petualangan dan taktik gerilyanya bikin cerita perang di wilayah ini jadi penuh warna. Nah, sekarang tentang campur tangan Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat mengambil posisi netral dalam Perang Dunia I. Mereka tidak terlibat langsung dalam konflik militer, tetapi menjual senjata dan memberikan bantuan keuangan kepada kedua belah pihak yang berperang, terutama kepada sekutu, yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Tetapi keadaan berubah ketika Jerman mulai menggunakan kapal selam U-boat mereka untuk menyerang kapal-kapal dagang, termasuk kapal-kapal dari Amerika. Salah satu insiden yang terkenal adalah tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 yang membawa banyak penumpang Amerika. Selain itu, ada juga insiden surat Zimmerman. Pada tahun 1917, Inggris berhasil memecahkan kode telegram dari Jerman ke Meksiko. Isi telegram itu mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat kalau Amerika ikut perang. Sebagai imbalannya, Jerman akan membantu Meksiko mendapatkan kembali wilayah yang hilang dari perang Meksiko-Amerika. Akhirnya, pada April 1917, Presiden Woodrow Wilson meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang memberikan dorongan besar bagi sekutu. Pasukan Amerika yang segar dan persediaan logistik mereka membantu mengubah arus perang dan membuat Jerman serta sekutunya semakin terdesak. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, dari 1914 sampai 1918. Jutaan orang tewas dan kerusakan di Eropa luar biasa parahnya. Akhirnya, pada tahun 1918, kekuatan blok sentral, termasuk Jerman, Austria-Hungaria, dan sekutunya, mulai lemah dan kalah di berbagai front. Pasukan Jerman bertahan mati-matian sambil mundur menahan gempuran-gempuran sekutu. Semangat pasukan Jerman mulai rontok dan rakyat mengalami kelaparan. Sementara itu, di dalam negeri Jerman sendiri terjadi pemberontakan rakyat. Gerakan orang-orang komunis di Munich dapat menggulingkan Kekaisaran Wilhelm II, sehingga terbentuklah negara republik. Akhirnya, Jerman pada 11 November 1918 mentandatangani perjanjian gencatan senjata menurut syarat-syarat yang ditentukan pihak sekutu. Perang Dunia I berakhir setelah Jerman mentandatangani perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Keadaan berubah ketika Jerman mulai menggunakan kapal selam U-boat mereka untuk menyerang kapal-kapal dagang, termasuk kapal-kapal dari Amerika. Salah satu insiden yang terkenal adalah tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 yang membawa banyak penumpang Amerika. Selain itu, ada juga insiden surat Zimmerman. Pada tahun 1917, Inggris berhasil memecahkan kode telegram dari Jerman ke Meksiko. Isi telegram itu mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat kalau Amerika ikut perang. Sebagai imbalannya, Jerman akan membantu Meksiko mendapatkan kembali wilayah yang hilang dari perang Meksiko-Amerika. Akhirnya, pada April 1917, Presiden Woodrow Wilson meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang memberikan dorongan besar bagi sekutu. Pasukan Amerika yang segar dan persediaan logistik mereka membantu mengubah arus perang dan membuat Jerman serta sekutunya semakin terdesak. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, dari 1914 sampai 1918. Jutaan orang tewas dan kerusakan di Eropa luar biasa parahnya. Akhirnya, pada tahun 1918, kekuatan blok sentral, termasuk Jerman, Austria-Hungaria, dan sekutunya, mulai lemah dan kalah di berbagai front. Jerman mengalami kelaparan dan kerusuhan dalam negerinya sendiri, jadi kekalahan utama karena siapa yang paling tahan dengan sumber daya.
Pada tanggal 11 November 1918, Jerman akhirnya setuju untuk gencatan senjata, dan perang pun berakhir. Perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Versailles ditandatangani pada tahun 1919, dan ini memberikan syarat-syarat yang berat untuk Jerman, termasuk harus membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Perjanjian Versailles isinya benar-benar berat buat Jerman. Mereka harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Perancis, Belgia, Denmark, dan Polandia. Selain itu, mereka juga harus mengurangi ukuran militer mereka dengan drastis dan membayar ganti rugi yang jumlahnya sangat besar, yang disebut dengan reparasi perang. Perjanjian ini bikin Jerman merasa dipermalukan dan ekonomi mereka hancur. Dampak yang ditimbulkan bagi dunia dan khususnya di Indonesia yaitu dampak ekonomi, terganggunya pelayaran dan komunikasi dengan Eropa sehingga menghambat ekspor dan impor, kenaikan harga barang dan jasa, kemerosotan kesejahteraan rakyat, inflasi hutang, kelaparan, dan pengangguran. Dampak politik yaitu perkembangan pergerakan nasional yang semakin kuat, munculnya kesadaran nasionalisme, keinginan untuk memiliki kebijakan pertahanan yang lebih kuat dan mandiri. Dan dampak sosial yaitu perubahan sosial seperti meningkatnya peran wanita di sektor industri, pertanian, dan transportasi. Dan munculnya organisasi perserikatan yang menyebarkan paham demokrasi dan nasionalisme. Perang Dunia I juga menyebabkan kerusakan besar-besaran pada infrastruktur, properti, tanaman, ternak, dan sumber daya alam di daerah-daerah yang menjadi palagan perang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Bila ada materi yang kurang paham, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.